Jadi kalau kita berpikir apa alasannya Lembong ditangkap, oh peristiwa 9 tahun lalu, itu artinya dari awal harusnya udah diselesaikan. Nah kalau baru sekarang diucapkan, tetapi faktanya kejaksaan tidak mampu untuk menerangkan kasus belinya apa itu. Jadi benar-benar Kejaksaan Agung masih memproses bukti aliran dana korupsi Pak Tom Lembong. Dan tapi ya kan Pak Tom Lembong sudah ditetapkan menjadi tersangka korupsi. Di sini sudah menjanggal atas kasus ini ya guys ya. Bahkan netizen, masyarakat banyak sekali yang membela Pak Tom Lembong. Karena itu hari ini ada pengacara yang mendaftarkan ke Pra-Peradilan Negeri Jakarta Selatan untuk membela Pak Tom Lembong yang statusnya menjadi tersangka untuk dibebaskan atau seperti apa gitu ya guys ya. Halo para manusia, kembali lagi di channel 2 Kaki. Welcome back to with me. Apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu, mudah rezeki, panjang umur, panjang anu ini dan itu guys. Seperti biasa, kali ini gue pengen ngebacain berita yang lagi hangat, yaitu soal Pak Tom Lembong. Dan hari ini pengacara Pak Tom Lembong ingin mendaftarkan kasus Pak Tom Lembong ke Pra-Peradilan Negeri Jakarta Selatan guys. Ini semakin menarik lagi ya guys ya, karena kasus Pak Tom Lembong ini belum ditemukan bukti hasil korupsi Pak Tom Lembong ataupun aliran dana korupsinya guys ya. Kita bakal bacain beritanya seperti apa, tapi jangan lupa buat kalian klik dulu tombol like, comment, dan subscribe di bawah ini. 3, 2, 1. Nah, lanjut ke Twitter. Pengacara Tom Lembong Ari Yusuf Amir mengatakan bahwa kliennya bakal mengajukan pra-peradilan terkait penetapan tersangka oleh Kejagung. Kita tahu Ari Yusuf Amir ini adalah ketua tim hukum Timnas Amin waktu Pilpres kemarin ya guys ya, dan sekarang ingin membela Pak Tom Lembong atas kasus dugaan korupsi yang sudah menjadi tersangka guys ya. Di sini kita lihat ada gambar Pak Tom Lembong dan kita bacain, Tom Lembong bakal gugat status tersangka Kejagung lewat pra-peradilan. Kita nggak tahu apakah ini berhasil atau tidak. Ini memang janggal banget ya guys ya. Belum ada bukti yang valid, terus Pak Tom Lembong sudah ditetapkan menjadi tersangka gitu guys. Dan sekarang publik juga membela Pak Tom Lembong guys. Kita lihat di komen-komen orang, di Twitter, di Instagram, di media sosial, semua mengarah untuk membela Pak Tom Lembong. Padahal ya terduga korupsi ya guys ya. Tapi bukti korupsinya ini masalahnya belum ditemukan oleh Kejaksaan Agung guys. Lanjut, Bapak dan Ibu, kawan-kawan sekalian, ayo bantu Pak Tom Lembong dengan menandatangani petisi ini. Jangan biarkan oposisi dikriminalisasi. Ayo sebarkan setiap jejaring kita dan pastikan mereka menandatangani petisi ini guys. Jadi sudah ada petisi ya guys untuk membela Pak Tom Lembong guys ya. Di sini kita lihat gambar Pak Tom Lembong sedang orasi waktu demo DPR kemarin ya guys ya. Lawan kriminalisasi oposisi, stop pemidanaan paksa dan cegah peradilan sesat. Nah, itu dia guys ya. Koruptor kok dibantu, anak Abah mikirnya kebalik-kebalik. Sisi lain Pak Tom Lembong sudah jelas menjadi tersangka atas dugaan korupsi ya guys ya. Tapi di sisi lain Kejaksaan Agung ini belum menemukan bukti aliran dana korupsi Pak Tom Lembong guys. Jadi benar-benar aneh dan benar-benar janggal. Di sini kita nggak ada yang membela koruptor ya guys ya. Atas sekian banyaknya kasus, cuman Pak Tom Lembong yang kasusnya aneh. Benar-benar aneh banget guys ya. Ayo kita bantu bebaskan orang yang belum ada indikasi korupsinya. Nah, belum ada indikasi korupsinya benar guys. Dan mari kita menyuarakan agar mereka-mereka yang gaji jutaan tapi pakai jam tangan miliaran, mobil miliaran padahal nggak ada usahanya, agar segera diringkus, dimasukkan ke penjara guys. Kita kemarin tahu ya dari Kejaksaan Agung punya jam yang mewah dan sempat ditanya katanya harganya jutaan guys. Terserah lah guys ya. Lanjut, Rocky Gerung kasus Tom Lembong baru pertama kali dalam sejarah tersangka korupsi dibela oleh rakyat dan netizen. Nah, itu dia. Bahkan Rocky Gerung pun kesannya sudah membela Pak Tom Lembong karena ya memang belum ada bukti kasus korupsi tapi sudah menjadi tersangka gitu guys. Ada yang terlihat tidak wajar sehingga banyak yang bersuara membela pada penetapan tersangka kasus Tom Lembong ya guys ya. Di sini kita putar videonya, statement dari Rocky Gerung ya guys ya. Memang aneh banget ini guys. Dan ini sudah ditonton 400.000 orang lebih guys. Jadi kalau kita berpikir apa alasannya Lembong ditangkap, oh peristiwa 9 tahun lalu, itu artinya dari awal harusnya udah diselesaikan. Nah kalau baru sekarang diucapkan, tetapi faktanya kejaksaan tidak mampu untuk menerangkan kasus belinya apa itu. Jadi benar-benar Kejaksaan Agung masih memproses bukti aliran dana korupsi Pak Tom Lembong.
Dan tapi ya kan Pak Tom Lembong sudah ditetapkan menjadi tersangka korupsi. Di sini sudah menjanggal atas kasus ini ya guys ya. Bahkan netizen, masyarakat banyak sekali yang membela Pak Tom Lembong. Karena itu hari ini ada pengacara yang mendaftarkan ke Pra Peradilan Negeri Jakarta Selatan untuk membela Pak Tom Lembong yang statusnya menjadi tersangka untuk dibebaskan atau seperti apa gitu ya guys ya. Dibela karena penetapan tersangkanya secara vulgar sangat melawan nalar dan pemahaman hukum publik. Emang kalau orang-orang awam nih yang kayak gua aja yang baru-baru ngerti politik, yang nggak seberapa tahu ilmu politik, tapi ketika ngelihat kasus Pak Tom Lembong ya kan tiba-tiba jadi tersangka diborgol pakai rompi warna pink, tapi bukti korupsinya belum ada gitu, belum terbukti korupsi, tapi udah jadi tersangka, kan lucu banget guys ya. Yang jadi pertanyaan, kenapa Pak Tom Lembong ditangkap dulu baru diperiksa? Nah, ini yang aneh. Bukannya yang benar harusnya diperiksa dulu, kalau ada alat bukti baru ditangkap. Bener banget guys. Padahal beliau kooperatif dan enggak mungkin lari karena beliau berintegritas dan nyatanya clear, tidak ada aliran dana. Sekarang pertanyaan gua, tidak terbukti ataupun Kejaksaan Agung masih memproses bukti-bukti aliran dana korupsi. Sekarang kan udah nggak ada nih kan, ataupun masih proses lah ya kan. Kenapa sekarang tidak dibebaskan dulu gitu guys? Itu kan pencemaran nama baik, tiba-tiba tersangka korupsi gitu guys ya. Periksa kejaksaan, bongkar atas profesional kerjanya. Kok main tangkap-tangkap saja ke Tom Lembong, tangkap Jokowi segera agar Indonesia aman dan tentram. Kenapa bawa-bawa Jokowi guys? Ini kasus Pak Tom Lembong ya. Cukup Anda memancing saya untuk membawa nama itu guys. Soalnya udah beda konteks guys. Kasus Pak Tom Lembong kita fokus dulu ya guys ya. Kasus ini yang sangat-sangat ramai sekali di media sosial soalnya guys. Lanjut, Harley Siregar Kapus Penkum Kejagung. Mulutnya keluh saat ditanya mengenai mengapa Mendak lain yang juga impor gula dan lebih besar impornya dalam kondisi yang sama surplus gula tapi tidak diproses seperti Tom Lembong. Kelihatan banget kan kasus ini politisasi sampai belum ada buktinya. Impor gula bukan hanya Menteri Perdagangan Thomas Lembong. Menteri-menteri sesudahnya, Enggar Setiato Lukito, impor gula sekitar 15 juta. Muhammad Lutfi impor gula sekitar 18 juta ton. Jadi impor gula itu dilakukan di saat situasi Indonesia juga surplus gula. Nggak bisa jawab ya guys ya. Bener banget guys, kita kalau lihat rincian-rincian dana surplus gula kemarin ya guys ya, Pak Tom Lembong itu paling dikit guys. Pak Tom Lembong paling dikit untuk impor-impor gula gitu. Tapi sekarang sudah menjadi tersangka. Ini bener-bener aneh banget ya guys ya. Tom Lembong ditangkap karena ada pesanan dari orang yang tidak suka sama dia. Ini jelas sekali. Kejaksaan aja bingung mau dikenakan pasal berapa. Udah gitu katanya tidak perlu adanya aliran dana ke tersangka. Lah terus yang dikorupsi itu apa oleh Tom Lembong? Nah bener banget. Aneh banget Anda kalau misalnya jadiin tersangka seseorang tapi belum ada bukti, itu kayak pemaksaan Pak. Memang masih aneh sedikit ya guys ya negeri ini. Sekali lagi gue bukan untuk memecah belah ya guys ya. Dari kasus ini kita belajar, hati-hati buat kita semua nih guys. Walaupun kita nanti tidak bersalah, bisa saja kita jadi tersangka. Ini bener-bener menakutkan sih menurut gue. Tom Lembong hanya dibuat kambing hitam aja coy. Itu nama politiknya. Jokowi yang kotor karena dianggap Tom Lembong bisa menjegal anak, maksa dia hancur sama Jokowi. Gue mau bilang bener tapi nggak tahu ya kan. Tapi kita lihat aja nanti hasil akhirnya ya guys ya. Semoga aja Tom Lembong benar-benar bersih dari dugaan korupsi gitu guys, dan dibebaskan segera. Ex pengacara Amin, Pak Arief Yusur Amir mengatakan semua sudah selesai. Tom Lembong akan gugat balik soal statusnya sebagai tersangka. Satu kata, lawan. Nah itu dia guys. Pak Arief Yusuf Amir mendaftarkan ke Pra Peradilan Negeri Jakarta Selatan untuk gugat balik soal statusnya sebagai tersangka guys. Ini bakalan lebih panjang lagi kasusnya guys ya. Dan semoga aja pengadilan Jakarta Selatan fair ya guys ya. Tapi emang bener-bener gak ada yang bisa dipercaya sih guys. Aduh pusing gua ngebahas-bahas yang kayak gini. Lanjut, tersangka tapi gak ada bukti. Tom Lembong. Bener nih, banyak bukti tapi gak tersangka. Fufu-fafa. Iya anjir. Ini kita ingetin ya guys ya kepada orang-orang itu ya guys ya. Nih Fufu-fafa nih Pak, banyak banget sekarang udah buktinya. Tweet-tweetnya yang aneh, tweet-tweetnya yang gokil-gokil itu, tapi kenapa tidak ditindaklanjuti gitu Pak? Jangan tebang pilih lah gitu ya guys ya. Jangan yang mentang-mentang tidak satu tujuan terus ditangkapin semena-mena gitu. Ini sekali lagi gue bilang Fufafa udah jelas banget buktinya, dari nomor telepon, nama, tweetnya, udah numpuk tuh pasal-pasal yang bisa nangkepin dia gitu guys.
Tapi nggak apa-apa ya, terserah kalian mau ditangkap atau enggak, ya kan, itu urusan kalian lagi lah guys ya. Tapi sekarang kita berdoa untuk Pak Tom Lembong dan kasus Pak Tom Lembong segera selesaikan. Karena sekali lagi dana aliran korupsinya belum terbukti dan sudah menjadi tersangka, itu sangat aneh. Silahkan kalian komen seperti apa kasus Tom Lembong ini guys. Dan terima kasih buat kalian yang sudah nonton. Gua Dua Kaki undur diri, sampai jumpa nanti.